Bukan. Berang. Bentar, ternyata begini. Trauma. Berarti suara yang kemarin itu gagal ya? Depending. Gagal. Sebenarnya udah ketok palu, udah serah terima. Keluarga RT 5-nya. Keluarganya dia, keluarganya Pak Yudi. Yang nggak terima itu. Susah. Udah pas datang nyerbu lagi ya, Erik ya. Masa apa? Kata RT 5-nya. Sebenarnya sekolah ini gak layak di tempat tinggal gue. Enak aja tuh. Keluarganya situ. RT. Yang kacamata di peci yang bilang Yang Enggak layak apa? Kebanyakan nekap berdiri ya. Enggak layak apa? Enggak layak ditempatin kan sekolah. Pas ada yang jagain ya. Enggak, emang nggak punya alat. Ya, mohon maaf nih. Ngomongin ini bisa untuk pakai aja bajunya. Nah, parfumnya ini sama rebab ya. Kalau ditambah lagi makan juga ini. lagi pula ngomongnya sambil gemeteran. Kata emang benar mau jadi dia. Bisa lanjut. Kan udah ketok palu, saat jabatannya diterima, Ketemu muncul lagi pula yang baju coklat. Cek 1 2 tes. Cek 1 2.
Halo, sore semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Bentar ya, saya sambil siapin. Tugasnya gimana, aman? Aman, Pak. Ada kesulitan? Tadi Hah? saya Terlalu submit mudah. itu jam 3 Oh. sore, tapi kok udah lewat ya, Pak? Keterangannya terakhir jam 10 malam. Wah, ntar saya update deh. Gak apa-apa kok, itu aman. Nanti saya ganti tanggal lah. Mungkin beda waktu. Itu. Tapi sih juga. Seingat saya sih jam 10 pagi kali dianggapnya ya. Nanti saya ganti deh, gampang. Itu mah. Gak apa-apa kok, aman. Yang penting bisa submit Saya kan? belum ini, Pak. Belum tahu tugasnya, soalnya baru join kelas seri ini, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti kamu yang tadi WA ya? Yang tadi Oh, ngechat ya? yang kemarin Heeh. Oke, nggak apa-apa kok itu. Di-upload aja. Nanti khusus buat kamu. Ada tapi itunya. agak telat, nggak Extend apa-apa ya, Pak? Ya? waktu. Soalnya kan saya agak ketinggalan lumayan Iya. banyak. Nah. Oke, kita kelas karyawan. Oke, kita mulai ya. Sore semua. Sore, Pak. Untuk pertemuan Sore, Pak. untuk pertemuan hari ini kita udah mulai masuk ke objek orientednya ya. Jadi sebelumnya kita masih tentang dasar-dasar pemrograman. Nah, mulai pertemuan hari ini kita mulai masuk ke si objek orientednya. Jadi tipe kita masih pengenalan tentang si konsep objek oriented, tentang apa itu kelas, apa itu objek, dan penggunaan si keyword list ataupun juga si metode. Oke. Nah, objek oriented programming ini sebenarnya konsepnya itu cuma 6 hal ini yang perlu kalian pahamin. Jadi pertama kalian harus tahu apa itu kelas, apa itu objek, dan sifat-sifat si objek oriented ini terdiri dari 4 hal ini, yaitu si abstraction, polymorphism, inheritance, dan encapsulation. Jadi kalau kalian udah paham 6 hal ini nih, kalian udah hatam nih, udah bisa kita anggap bahwa pemahaman kalian tentang objek oriented ini udah oke lah. Ketika kalian nanti mau mau ngelamar kerja mau apa, pasti kalian biasanya sih ketika uji nggak cuma ujian, ketika interview ataupun biasa mereka pasti ngetes tentang si objek oriented ini, pasti kalian nggak akan kesulitan sama sekali deh. Oke, kita lanjut. Pertama, konsep si objek oriented ini dia adalah sama ya kayak pertemuan awal. Jadi dia dengan memberikan solusi dengan cara memecah permasalahan program itu dengan menggunakan objeknya gitu kan, dengan terlibat. Nah, beberapa cirinya itu si 4 hal tadi, yaitu si abstraksi atau abstraction, lalu ada di pembungkusan atau encapsulation, lalu ada pewarisan inheritance, dan polymorphism atau kebanyakrupaan. Oke, nah kelas ini sebenarnya merupakan blueprint ya atau cetak biru yang menjadi struktur dari sebuah objek itu sendiri. Jadi biasa kelas itu terdiri dari nggak cuma satu, bisa banyak, terdiri dari beberapa metode dan juga beberapa properti. Oke, si kelas ini bisa kita anggap itu sebagai sebuah cetakan gitu kan, atau sebuah rancangan dari sebuah objek, sehingga si kelas ini nanti dari kelas itu kita baru bisa menciptakan banyak objek. Oke. Nah, sedangkan si objeknya ini adalah suatu hasil gitu kan, dari suatu kelas. Nah, jadi suatu bentuk perwujudan dari sebuah kelas itu dia akan menjadi sebuah objek, oke, atau kita sebut wujud nyata dari sebuah kelasnya. Nah, contohnya kita bikin sebuah kelas namanya manusia gitu kan.
kan bentuk wujud nyatanya atau bentuk objeknya ya bisa si Udin, bisa si Tono, bisa Dewi, bisa saya, bisa siapapun. Oke, nah, ilustrasinya kayak gini. Jadi kalau kita mau buat rumah itu kita bikin dulu dong rancangannya kan, atau kita bikin blueprintnya kan. Kita mau ukuran rumahnya tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita desain gitu kan. Mau ada kamar tidurnya berapa, kamar mandi berapa. Kita rancang rumahnya, baru setelah itu jadi nih rumahnya kan berdasarkan rancangan kita tadi. Nah, rancangannya ini adalah sebuah kelas. Oke. Jadi kan paham ya, bahwa rancangan yang kita buat atau blueprintnya ini adalah sebuah kelas, dan si objeknya itu adalah rumah yang nantinya akan kita bangun gitu, atau kita buat. Nah, dari si rancangan tadi, tentu aja kita nggak hanya bisa untuk bikin satu buah rumah aja dong. Kita bisa pakai rancangan tadi itu untuk membuat berbagai rumah yang mau kita bikin gitu. Bisa kita ganti atapnya yang satu biru, yang satu merah, yang satu kuning gitu kan, atau yang satu dua lantai, satu lantai. Tapi yang jelas ketika kita mau membuat rumah, patokan kita ya si rancangan atau si blueprint yang tadi. Oke ya, solusi jelas ya. Jadi kelas itu rancangannya, objek itu adalah hasil yang dibuat dari si rancangan atau si kelas tadi. Nah, dan si objeknya ini nggak cuma satu gitu, kita bisa buat lebih dari satu. Oke. Oh ini contohnya. Contohnya tadi, si rumah tadi kita misalnya kita bikin jadi ada terbagi menjadi 3 bagian gitu. Ada kamar mandinya, ada kamar tidur, ada dapurnya. Berdasarkan dari pengelompokan itu, kita bisa kelompokin nih rumah tadi ke dalam 3 kelas gitu. Ada kelas kitchen, bedroom, sama bedroom. Nah, si tiap-tiap kelas nanti tentu aja bakal ada beberapa properti maupun si metodenya dong. Tentu contohnya di sini si kitchen ini dia itu punya ada dapur, si dapur ini misalnya punya kompornya, ada tempat cuci piringnya, ada rak piringnya, sedangkan fungsinya gitu kan, metode yang kita mau itu ketika di dapur itu ya bisa memasak, kita bisa makan atau bisa apa. Begitu juga dengan tempat tidur maupun di bedroom gitu. Kita amati gitu kan, tempat tidur itu kita mau ada apa dan kita maunya itu tempat tidur bisa ngapain. Oke, dan nggak ada acuan. Kalian kalau mau buat rumah tuh harus kayak gini nih. Ini ya udah paling bener nih, bahwa rumah tuh harus ada dapur, kamar mandi, kamar tidur gitu. Nggak ada acuan. Jadi tiap orang bebas mau punya desain atau punya pemikiran tentang objek rumahnya itu sendiri gimana gitu kan. Ini teman-teman mau bikin, nanti gue punya rumah isinya kamar mandi semua lah. Gue nggak butuh tempat tidur gitu. Itu nggak ada yang salah, nggak ada masalah gitu. Oke, kita lanjut. Ini caranya, nanti kita contohin cara ngebuat kelas, itu gampang banget. Kita tinggal bikin aja gitu kan, tulis kelas, terus pasti nama kelas yang mau kita bikin. Contohnya di sini mobil. Nah biasanya itu si kelas ini depannya tuh huruf kapital. Oke, lalu setelah itu biasa dibuat otomatis. Kalau kalian bikin sendiri nggak apa-apa, itu ada kurung buka dan kurung tutup. Itu buat batas di mana si kelas itu awalnya dari mana hingga akhirnya itu dari mana. Oke, nah kita masuk ke dalam dari si kelasnya ya. Si dalam kelas itu ada namanya properti. Jadi properti sama variabel itu sebenarnya sama, cuma beda penamaan aja sebenarnya. Kalau variabel itu kan luas tuh, kita bisa bikin variabel dimanapun. Oke, ya tujuannya juga sama untuk menyimpan data itu kan, sementara saat program. Nah, ketika dalam konteks si object oriented ini, ketika si variabel ini kita taruh di dalam kelas kita, nah kita sebutnya itu udah bukan sebagai variabel, tapi sebagai properti dari si kelas tersebut. Oke, nah jadi walaupun sama-sama variabel, tapi kita sebutnya kalau dia ada di dalam kelas, kita sebut itu sebagai propertinya. Oke, nah contohnya si sebuah mobil tadi kan, mobil kita pengennya tuh dia ada data mereknya, ada tahunnya, ada tipenya, dan juga ada warnanya. Nah, jadi si mobil ini kita bisa bilang memiliki variabel atau properti, itu properti merek, tahun, warna, dan juga tipe. Oke. Nah, ini langsung aja deh. Kita pakai di index aja ya.
Kita udah nggak pakai. Kita buang lagi. Oke. Nah, ini udah jadi sebenarnya. Kita udah bikin sebuah apa itu? Sebuah kelas mobil gitu kan. Tapi isinya tuh belum ada gitu kan. Isinya nanti kita kalau mau kita taruh isi si kelas mobil ini ada apa yang kita taruh di dalam sini. Tapi kalau kita belum jadi ya. Nanti dulu deh programnya. Oke, nah di sini kita bisa jelasin gitu kan, kita mau si objek mobil yang mau kita buat ini kan, kita bikin rancangan mobil yang mau kita bikin ini ada apa. Misalnya di sini, sorry, ini udah bukan variabel ya, kita sebutnya ini udah sebagai properti. Merek, tipe, tahun, warna. Oke, nah biasanya kan kita langsung bikin variabel, langsung variabel aja kan, nggak usah pakai publik apa. Nah ini sebenarnya apa sebetulnya? Ini sebuah deklarasi terhadap properti kita itu supaya kita tahu bahwa properti di sini. Jadi bahwa properti ini hak, bukan akses. Cara aksesnya tuh gimana? Biasanya tuh kalau publik itu bisa diakses oleh siapapun. Kalau protected itu cuma bisa diakses oleh si kelas itu sendiri dan juga turunan dari kelas itu sendiri. Kalau privat itu hanya boleh diakses sama kelas itu sendiri, nggak boleh diakses sama lain. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas lebih lanjut tentang si public ini. Tapi kita fokus ke cara bikin propertinya. Oke, nah kita udah bikin ini ya. Biasa ya, karena ini sebuah objek kita add. Lupa. Nah, cara bikinnya ini kita baru kayak tadi ya, kita baru bikin rancangannya doang nih, kita baru bikin blueprintnya aja nih, kita belum jadi objeknya gitu, kita baru bikin rancangan si mobilnya. Jadi kalau kita mau bikin objeknya itu caranya gampang, biasa kita bikin variabel penampung dulu, misalnya mobil sama dengan kita tinggal new. Nah ini berarti nandain kita mau bikin objek baru, namanya objek apa gitu, karena di sini ada mobil berarti new mobil. Nah ini udah jadi. Oke, kita file. Nah, jadi ketika kita file, kita udah dapat ya informasi bahwa si mobil ini, variabel mobil ini dia adalah sebuah objek gitu kan. Objeknya adalah objek mobil, di mana situ kita udah dapat 4 buah data tuh, ada merek, ada tipe, ada tahun, ada warna. Tapi semuanya masih nol ya. Belum kita definisikan gitu. Mereknya apa, tipenya apa gitu. Nah, mendefinisikannya gimana? Oke, ada beberapa cara. Bisa kita tergantung kebutuhan kalian. Bisa kita definisikan langsung gitu. Kayak contoh tadi kan warnanya itu biru. Nah, jadi kalau kita panggil sini udah didefinisi nih bahwa warnanya itu biru. Atau kita set ketika mobil ini kita buat nih. Jadi ketika kita udah bikin objeknya kan si mobil ini, kita bisa set mobil, sini merek. Kita udah masuk ke belum lagi. Jauh hanya. Ya nggak apa-apa dah. Create objek, udah ngatur nilai. Atur. Sorry, kebiasaan. Mereknya apa ya? Nah, oke.
ini bukannya sama sih. Ini sebenarnya tinggal gimana kebutuhan kalian. Ada yang mungkin kalian bisa definisikan di awal gitu. Kalau ketika membuat objek, data ini bisa kalian definisikan lebih dulu, itu nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau datanya itu setelah dibuat dulu baru kita bisa definisikan, itu juga nggak ada masalah. Nah, ini seperti ini. Bisa kalian definisikan di awal ataupun kalian definisikan setelah objeknya dibuat. Oke, jadi ketika kita lihat si mereknya ini udah berubah jadi di Honda, sedangkan warnanya tetap biru ya, dan ini bisa kita tipah gitu. Misalnya awalan kita udah definisikan awal warnanya biru, warnanya bisa jadi dia akan timpa, bukan ya, dia akan timpa atau replace data yang udah ada sebelumnya menjadi merah. Oke, kita lanjut. Ini udah ya cara bikin kelas objek dari sebuah Oke, nah ini cara bikinnya. Tadi ya, kita tinggal bikin new, terus nama objeknya apa. Itu udah berhasil. Ini cara nampilinnya juga tadi udah. Saya bikin oke, belum saya tampilin ya. Oke, nanti sekalian mengakses dan menampilkan. Oke. Biar nggak kelewat. Ini sorry. Saya lupa kalau nampilin kalau kita echo kan pasti nggak bisa deh. Kalau biasanya kalau dia berbentuk variabel sih bisa kita echo dong. Ketika echo kan dia adalah sebuah objek. Ketika kita echo biasanya itu pasti error. Bahwa ya dapat error kalau si mobil ini nyata dia itu adalah sebuah objek dan dia tuh nggak bisa dikonvert ke dalam bentuk string. Jadi cara panggilnya itu kita bisa langsung panggil si objeknya itu kan kayak gini, echo mobil, kita akses propertinya itu apa, misalnya kita mau tahu mereknya apa, kita dapat mereknya Honda gitu, kita mau tahu warnanya, nah ini merah gitu kan. Oke, ini. Nah, berikutnya adalah kita ke metode. Nah, metode ini adalah fungsi atau perilaku atau behavior dari si objek tadi. Kalau kita dari bikin objek mobil, kita kan udah definisikan properti dari si mobilnya tuh. Dia punya warna, punya tahun pembuatannya, punya merek sama ini. Nah, sekarang kita mau ke iya, kenapa? Apa tadi itunya belum apa? Sorry saya sambil praktek juga Pak, ngikutin Bapak. Saya ketinggalan di Eco tadi Pak, sampai Eco. Aduh. Kamu ngikutin kan? Tinggalan di mana? Di Eco tadi Pak. Eco, ya? Eco tadi Pak. Yang di kode Eco itu. Echo ini cara buat manggil si objeknya. Karena kita nggak bisa manggil objek utuhnya, kita bisa akses propertinya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi lupa. Si metode ini atau si perilaku atau behavior ini, jadi kita kan tadi udah definisiin tuh si objek ini punya properti apa nih? Punya properti ada warna, ada tahun, ada apa. Nah, kita pengen si objek ini bisa apa nih? Nah, jadi bisa kita definisikan juga gitu. Ibaratnya kalau mobil tadi tuh pengen bisa berjalan, bisa bisa berhenti, bisa ganti gigi atau apapun gitu kan. Otomatis si metode ini secara langsung bisa memanipulasi data dan melakukan perhitungan. Cepet. Nathan dulu nanti tak kejar belakang. Cepet ah. Apa lama sini?
Oke, kita lanjut ya. Jadi si metode ini jadi bisa melakukan manipulasi, bisa melakukan perhitungan, ataupun melakukan suatu monitoring gitu, suatu kejadian juga bisa kita buat. Nah, cara bikinnya itu kita tinggal di dalam kelasnya ya. Di dalam kelasnya itu kita tinggal sebutin nama metodenya apa. Terus ya di dalamnya itu ya statement yang mau dilakukannya apa. Oke. Nama metode membuat beberapa. Oke. Contohnya tadi ya, kalau kalian mau bikin metode, pastikan di dalam kelasnya ya. Kalian tahu batasan kelasnya itu ada di dalam kurung awal ini nih. Oke, jadi ini batasan kalian. Kalian bisa bikin sebelum properti juga nggak ada masalah sih. Tapi ketika kalian butuh akses, mungkin ada kebutuhan. Tapi kita bikin di sini, function. Ya, maju ya. Oke lah, lanjut. Oke, nah cara akses itu sama. Kalau tadi kan kita tinggal si mobil warna gitu, ini tinggal mobil metodenya apa? Contohnya sini udah ada melaju. Ya. Oke, nggak perlu kita echo. Jadi karena ketika dia jalankan nih si metodenya ini mobil ini bisa melaju dan perintah melajunya itu kita buat yaitu dia mencetak yaitu fungsi broom bahwa mobil sedang melaju. Jadi dia akan muncul gitu kan bahwa ini mobilnya ini sedang melaju. Oke, nah. Sama tadi kan dari blueprint ini kita jadi nih punya si blueprint atau si kelas mobil ini kita baru bikin satu mobil kan, mobil satu. Nah, misalnya kita mau bikin mobil kedua nih, nah itu bisa kita pakai jadi kita nggak perlu bikin kelas lagi gitu untuk bikin mobil kedua kita. Ya, kita bisa pakai kelas mobil yang udah ada. Kita tinggal bikin variabel penampung baru lagi aja. Misalnya mobil 2 sama ya new nama objeknya mobil. Nah, ini udah jadi. Jadi kita udah bikin mobil kedua kita nih. Tinggal misalnya kita mau definisiin lagi mobil kedua kita ini. Misalnya mereknya mau apa? Kedua tahun. Oke, kita pakai. Ya, oke lah. Jadi kita bisa mau lihat gitu kan, mobil kita warnanya lajunya mati dulu. Oke, nah, jadi kita udah punya nih 2 mobil kita dan kita mau pamerin gitu kan, mobil satu kita warnanya apa, mobil kedua kita warnanya apa. Gitu dapat mobil satu kita warnanya adalah merah, karena kita definisikan di sini ya, bahwa mobil pertama itu warnanya merah. Sedangkan mobil kedua kita belum definisikan, tapi karena dia udah dapat default warnanya biru, otomatis mobil kedua kita tuh warnanya biru. Oke, nah jadi kalian bisa bikin objeknya apa berkali-kali gitu, sebanyak apapun objek yang kalian mau kalian tinggal bikin menggunakan kelas yang sama. Oke, jadi kalian nggak perlu bikin lagi gitu kan, mau mobil 2 mereknya apa, tipenya apa, tahunnya apa, kita bisa gunakan. Jadi oke, ini membuat objek putih.
Nah, ya, jadi makanya kelebihan si object oriented ini, jadi otomatis kode program yang kita buat itu sifatnya tuh reusable. Jadi kita nggak usah coding berulang-ulang, dan juga otomatis secara langsung tuh lebih efisien dan juga lebih rapih ketika kita mau merancang sebuah mobil. Ya udah fokus aja ke kelasnya gitu. Dan dari kelas itu kita mau ada perubahan apa. Oke. Nah, penggunaan keyword list. Jadi keyword list ini bisa kita gunakan bisa di dalam property ataupun method. Nah, jadi sebelumnya kan cara kita mengakses propertinya ini kan adalah dengan kita panggil langsung nih propertinya kan, objek mobilnya kita harus bikin dulu objeknya, lalu kita panggil propertinya gitu kan. Jadi kita dapat nih propertinya, misalnya properti warna gitu. Kita tinggal panggil objeknya, kita ambil langsung propertinya gitu kan, properti warna, mau properti merek, mau properti sebentar ada itu. Oke, iya nggak apa-apa yang telat. Yang penting paham ya. Oke, kita bisa tadi lupa tuh. Oke, biasa kita akses ini kan langsung tuh. Nah, tapi gimana kalau ternyata itu nanti aja. Karena kalau kita mau aksesnya itu di dalam si kelasnya ini nih. Misalnya kita bikin harus ketahuan dong penggunaan this. Kita mau show misalnya show merek ini kita coba. Kita mati dulu ya. Bisa kita panggil si mobil ini, bisa mau nyebutin gitu mereknya apa gitu kan, show merek. Kita berekspek bahwa ketika di show merek ini dia akan nge-echo si mereknya dong. Oke. Nah, tapi ternyata ketika kita padam dia tuh ternyata nggak bisa, jadi nggak dikenali yaitu variabel merek gitu di dalam si si metodenya. Biar kalian paham lah ini properti. Dalam metode ini dia nggak bisa. Nah, gimana cara kita mau mengakses nih propertinya nih di dalam kelas ini? Nah, penggunanya itu pakai keyword list. Nah, terus ketika kita panggil kita dapat mereknya. Penggunaan oke, dah tambahan dah. Penggunaan ini biasanya sih nanti ketika dalam pencekirian itu biasanya untuk lebih ngamanin data kita sebenarnya. Kalau mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana cara nge-shaker, karena ini kan kita bikin sifatnya publik, berarti kan siapapun bisa akses, bahkan yang lebih jeleknya ya siapapun bisa ngerubah gitu kan. Kalau kita pengen lebih aman gitu bahwa supaya merek ini nggak gampang diubah oleh nggak kontrol sih oleh fungsi lain gitu, kita pengen hanya ini tuh sifatnya aman gitu, protected. Nanti ada pembahasan lebih lanjutnya, kita fokus ke si this-nya ini. Jadi ketika di dalam si kelas kita bisa harus bukan pakai property this ini supaya ngedapetin bahwa ini nandain di dalam di dalam kelas mobil ini bahwa this ini ya udah di property dari si kelasnya tersebut. Nah, ini penggunaan di dalam satu ini. Oke, sebutnya ini keyword untuk method. Contoh apa? Ya, metode ini juga sama. Misalnya ada melaju deh. Misalnya kita bikin function, kita bikin metode lagi. Klik function, nyalakan mesin.
Turn on. Oke, nah di turn on ini kita pakai di isinya itu. Mobil menyala. Dulu Bapak. Nyala lalu dia melaju itis. Jadi penggunaan di sini juga bisa untuk nggak cuma properti tapi bisa juga untuk ke dalam metode. Jadi kita pengen di dalam metode turn on kita ini setelah mobil itu nyala, dia tuh udah langsung otomatis mobil itu melaju gitu jalan. Jadi ketika kita mobil kita nyalakan, kita hidupin, jadi si metode turn on ini dia akan otomatis ke metode yaitu si mobil ini melaju. Jadi ketika kita panggil di sini mobil kita pengen kita hidupin, kita turn on, mobilnya menyala dan langsung dia ke fungsi mobilnya itu melaju, yaitu di mobil sedang melaju. Sini Bako. Sini Bapak. Nah, ini metode chaining. Jadi metode chaining ini adalah pemanggilan metode berantai. Jadi misalnya semua mobil ini kita ada beberapa kondisi sekaligus gitu. Contohnya kita pengen mobil itu ngisi bensin, habis ngisi bensin dia berjalan berapa kilometer, gitu kan. Terus ada suatu perhitungan gitu kan, setiap kilometer berapa bensin yang akan terpakai. Habis itu kita pengen mengetahui gitu kan, setelah berhenti mobil sisa bensinnya tuh berapa dengan setelah berjalan. Nah, untuk kasus kayak gini kita bisa pakai contoh penerapan si metode chaining ini. Oke. Sisa bensin boleh. Kita tambahin satu properti ya, yaitu adalah si tangki. Tangkinya kita definisikan gitu, awalan 0. Dan kita buat isi tangki. Namanya tank. Oh iya, tank. Kita oke aja. Oke, ada melaju. Kita pakai fungsi melaju aja ya. Nggak usah deh, baru aja. Galau. Berjalan. Ini berapa km? Pemakaian suara. Udah ya.
Contohnya sini deh ya, kita udah bikin objek mobil, kita udah nyalakan misalnya sini, terus kita si mobil ini kita isi tangki gitu kan. Mobil berjalan berapa ya? 10 juga deh. Kita mau lihat si tahun. Nah, jadi kan secara umum kalau kita bikin pasti begini nih. Ketika kita bikin kan si mobil ini berjalan, lalu mobilnya isi tangki sebanyak ya ini ya. Sebuah requirement, jadi si method ini saya bikin. Nah, kita bisa bikin si mobil ini bisa isi bensin gitu atau isi tangki. Nah, tapi dengan requirement-nya itu dia ya apa? Syaratnya setiap kali isi tangki harus disebutin isinya tuh berapa liter. Nah, jadi di sini saya bikin si variabel ini, walaupun kan biasanya kita tinggal panggil aja gitu metodenya. Nah, walaupun ini, jadi kalau kita nggak kasih gitu kan bahwa si isi tangki ini nggak kita sebutin berapa liternya, jadi akan error. Oke, jadi dapat kan to view argument function isi tangki ini kan, jadi terlalu sedikit argumen yang kita berikan. Nah, jadi kita harus berikan gitu kan kayak gini. Jumlah si liternya ini apa, jumlah isi tangkinya mau isi berapa, dari mana si metode isi tangki ini yaitu adalah menambah jumlah tangki sesuai dengan liter yang kita berikan. Contoh di sini saya berikan 10, berarti otomatis isi tangkinya itu adalah sini dulu. Kalau saya echo di sini, isi tangkinya adalah 10 ya. Sini belum sama 5. Nah, lalu satu berjalan, di mana berjalan juga sama, saya kasih kondisi itu harus disebutin berjalannya itu sebanyak berapa kilometer. Nah, di mana ketika di berjalan ini ada perhitungan, yaitu pemakaiannya itu rumus sederhana gitu, misalnya jumlah kilometer dibagi 2 itu adalah pemakaian bensin yang akan digunakan, jadi otomatis isi tangkinya itu akan berkurang sebanyak pemakaiannya tersebut. Nah, jadi otomatis si awalnya nih isi tangkinya itu 10 km, otomatis isi tangkinya tuh udah berubah nih, udah jadi 5, udah berkurang. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan metode seperti ini ataupun dengan metode chaining. Nah, metode chaining ini bisa kita sederhanakan gitu. Misalnya nah, jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Jadi, oke, ini ada error isi tangki. Oh no. Oke. Nah, ini sebenarnya enggak. Oke ya. Nah, ini bisa ini ya, sorry saya lupa, kalau metode chaining itu ketika mobil lalu di turn on gitu kan, dijalankan lalu masuk ke isi tangki ini, lalu ketika dia turn on ini kita harus kirim balik si objeknya itu. Jadi ketika kirim si objek mobil lalu dijalankan kan metode si turn on ini, si turn on-nya ini ngapain gitu kan, misalnya yaitu dia menampilkan gitu kan mobil menyala lalu diproses melaju, habis itu kita harus kirim balik si objeknya. Jadi saya tambahin return this, di mana this ini ya adalah si kelas itu sendiri, oke. Lalu setelah itu dia isi tangki kan, isi tangki melakukan proses di dalam si isi tangkinya itu, karena itu lalu dikirim balik lagi si return-nya ya kan, kirim balik lagi objeknya gitu kan, habis dikirim balik objeknya lalu dia berjalan.
Ketika dia berjalan, ya udah selesai dikirim balik lagi gitu kan data penggunanya itu. Habis itu udah kita mau tampilin isi tangkinya berapa ya, hasilnya tuh sama, itu 5. Jadi penggunanya ini jadi secara langsung isi kuning kita lebih padat, lebih rapih gitu, secara lebih singkat. Oke. Nah, jadi benar ya, manfaat utama dari penggunaan metode chaining ini mempersingkat penulisan kode kalian. Oke, jadi otomatis kode kalian juga keterbacanya tuh lebih enak. Kan kayak gini kan, awalnya kan dia menurun gitu kan, mobil dia isi bensin, mobil kendarai, mobil tangki. Nah kan metode chaining kita bisa ngelihat suatu flow gitu kan, mobil ini jadi lebih mudah keterbacaannya. Oke, kita next. Magic method. Oke, apa? Jadi kita ada magic method. Nah, magic method ini sebenarnya fungsi nggak cuma dari PHP, sebenarnya object oriented ini. Jadi ada beberapa method yang udah disiapin gitu. Kita sebutnya sebagai magic method. Biasanya itu dikasih double underscore. Oke, jadi salah satu, ada banyak ya magic method ini, ada beberapa. Nah, salah satu yang sering kita gunakan yaitu adalah si construct. Nah, jadi si construct ini kita sebut juga sebagai konstruktor. Nah, construct ini biasanya tuh ketika kita buatin gitu kan dalam sebuah kelas ya, nggak boleh di luar kelas. Dalam suatu kelas ini udah otomatis ketika mau bikin objek, si construct ini akan dibaca dahulu nih. Jadi si method construct ini ketika kalian baru bikin aja objeknya gitu kan, misalnya new objek mobil, otomatis akan dibaca nih si construct-nya ini. Ada nggak construct-nya? Kalau ada construct-nya dia akan baca dulu. Nah, jadi biasanya si construct ini kita pakai nih buat nge-setting nilai awal dari properti. Nah, jadi kita bisa siapin misalnya si objek mobil tadi itu, kita bisa atur nih bahwa objek mobil gue ini harus didefinisiin dulu nih mereknya, tipenya, tahunnya, warnanya apa gitu. Kalau nggak didefinisiin, nanti bakalan error nih codingan gue atau apa. Nah, kalau Oke, nah si magic construct ini bisa dipakai untuk melakukan dependency injection. Nah, biasanya kalau udah lebih dalam gitu kan, ketika bikin objek human dia akan nge-link ke dalam objek lainnya kan. Kalau kita nggak kasih nilai default itu ada bikin suatu nilai yang fatal gitu, atau kita bikin objek manusia terus kita ada definisi ke matanya gitu kan, kita ada dependency injection ke mata gitu kan, tapi ketika nggak kita definisikan nanti orangnya bisa bikin objek manusia tanpa mata gitu kan, jadi salah gitu program kita, atau jadi sesuatu yang aneh atau nggak lazim. Nah, jadi kita bisa pakai si construct ini buat ngiket nih ketika kita bikin objek, kita mau bikin objek yang kita mau, ya udah objek yang kita mau itu default awalnya tuh harus sudah benar dulu. Contohnya, oke. Contohnya si mobil ini tadi. Nah, kalau mobil tadi kan ketika kita bikin nih sini mobil udah gitu kan, udah jadi nih, walaupun kita ini biar kalian nggak pusing nih, saya mati dulu. Jadi walaupun kita fardam si mobil ini udah sah nih, objeknya tuh udah jadi gitu kan, walaupun isinya kita belum definisikan apa-apa tapi udah jadi gitu, mereknya nggak ada, tipenya nggak ada, tahunnya juga belum ada, warnanya defaultnya biru, tangkinya 0, tapi objek itu udah jadi nih. Nah, sedangkan salah kita pengen itu nggak boleh nih, sebab kalau mau kita bikin objek mobil mereknya nggak ada, ya bakal jadi error gitu, bikin jelek program kita atau bikin error kita. Nah, kita harus nggak bikin defaultnya. Nah, di sini kita pakai si construct. Jadi public function. Nah, bisa kita tambahin ini construct. Nah, di dalam construct ini kita definisikan misalnya sih, oke aja, sama aja. Kita pengen mereknya itu harus didefinisikan gitu. Jadi kita harus pengennya tuh objek mobil kita tuh harus sudah dijelasin mereknya apa, tipenya apa, tahunnya kapan gitu.
Oke, 3 ini aja dah. Warna sama ini udah. Ada tipis. Oke, nah ini sama, tapi otomatis ketika kita bikin konsep ini kita di kali objek model kita harus ngedefinisi ini si mereknya apa, tipenya apa, tahunnya kapan. Kalau ini nggak didefinisikan, ya udah objek mobilnya nggak boleh dibuat atau error. Jadi ketika kita running, dia bakalan error bahwa baik lagi kan, ketika si mobil ini mau dikonstruk atau mau dibuat terlalu sedikit argumen yang kita berikan atau kita nggak definisiin, otomatis ketika kita mau bikin di sini, itu kita harus sebutin mereknya apa sama komentar tadi. Apa ya tipenya manual dan tahunnya gitu kan 2002. Ketika udah kita definisikan, baru boleh gitu kan dibuat objeknya. Ya otomatis ketika pertama kali objek kita dibuat tuh kita udah benar, udah ada default nilai standar yang bisa kita gunakan. Tapi udah ada standar pembuatan si objek mobil tersebut. Oke, segitu dulu. Sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Jumatan, astaga, sholat maghrib. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, jam 6.30. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, yuk. Istirahat dulu ya. Yuk, Pak.
Halo. Ya Pak. Kita lanjut lagi ya. Di method. Oke ya, jadi si construct ini, lanjut tadi ya, si construct ini dia untuk ngebentuk awal ketika objek itu dibuat, jadi dia akan ngebaca si construct. Jadi langsung. Nah, jadi ketika kita awal objeknya ini dibuat nih, si kelasnya ini, ketika dibuat, dia pasti akan ngebaca si construct ini nih. Jadi si construct ini kita bisa buat sebagai prasyarat gitu ketika objek ini dibuat apa aja yang dibutuhin gitu kan. Jadi misalnya si objek mobil ini ketika pertama kali dibuat tuh wajib kita berikan mereknya, tipenya dan tahunnya gitu. Tapi kalau tiga ini enggak kita berikan atau enggak kita definisikan, ya dia akan error. Oke. Oke, nah ini beberapa contoh. Ini kan ada struct, ada get, ada set. Di set, backup, bla 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 bisa nanti sharing berjalannya mungkin ada beberapa kebutuhan bisa kalian gunakan. Oke, nah. Tadi kan magic method ya. Nah, sekarang magic constant. Jadi magic constant ini pada dasar itu sebuah apa ya? Bukan sebuah variabel, bisa kita anggap sebuah konstan gitu atau sebuah variabel yang udah fix isinya gitu kan. Jadi dia berisi informasi khusus yang kadang-kadang kita perlu pakai gitu kan. Nah, salah satunya adalah si kelas ini. Jadi penggunaannya itu underscore kelas huruf besar semua ya, underscore yang isinya itu ya adalah nama kelas dari suatu objek gitu. Jadi contohnya ini. Jadi contohnya misalnya kita mau sudah get kelas. Udah. Kita kasih dia ini. Ini jadi ketika kita pengen tahu gitu kan kelasnya si objek mobil ini ada di blueprint apa gitu kan atau nama kelasnya itu apa kita nah contohnya kita dapat mobil oke ini karena kebetulan sama ya coba saya ganti ini bisa kelasnya mobil blueprint. Jadi kita panggil ya kan si get class itu dia nge-return si magic constant ini di mana magic constant ini adalah nama dari si kelas tersebut. Nah, ini salah satu contohnya aja. Mungkin nanti ada beberapa kebutuhan kita bisa pakai. Oke. Oh ya, ini beberapa ya bisa kalian pakai directory misalnya untuk nama direktorinya, namespace nama namespace-nya, function nama function-nya, metode dan lain-lain. Udah deh. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sambil saya absen ya. Yang kamera bisa dinyalakan. Waduh, itu ada yang lagi dipecel lele. Sepertinya lap ya Pak. Saya yang lapar lihatnya. Oke. Bentar ya. Pak, sambil mau nanya boleh Pak? Boleh.
Apa tuh? Codingan tadi itu maksudnya cuma bisa di bahasa pemrograman PHP atau bisa di bahasa pemrograman yang lain juga, Pak? Yang tadi kan saya contohnya di PHP, otomatis ya kalau secara subcodingan ya di PHP, tapi konsepnya itu sama hampir di seluruh bahasa pemrograman, konsep object orientednya sama. Ketika kalian mau bikin properti, kalian mau bikin metode, kalian mau nge-construct, itu pasti sama semua bahasa pemrograman. Terima kasih, Pak. Sorry nih Pak Kem, saya nih ada error tuh di Iya, ya nggak apa-apa lah. Dari error itu kita belajar. nggak, maksudnya Kemnya Pak Kem, saya nih error. Hah? Oh, camnya. Tanya soal objek. Iya, Dengeran nggak suara saya? kedengeran. Pertanyaan, contohnya ada di chat, Pak. Itu maksud dari dalam kurung objek itu apa maksudnya, Pak? Gimana? Saya udah baca tadi di Code Igniter, bukan di Code Igniter sih, di dokumentasi HP, tetap nggak paham, Pak. Ada dalam kurung, terus di dalam kurungnya ada objek itu. Object is input post. Nah, makanya, nah ini solusinya, contoh yang bagus nih. Makanya saya selalu menyarankan dari basic gitu, supaya kalau kalian ibaratnya nanti entah masuk ke framework, entah masuk ke apa, kalian tuh nggak langsung bingung, nggak langsung nggak langsung kaget gitu. Ibaratnya ya emang sih tujuannya framework itu untuk mempermudah kita, tapi kan kalau kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu basicnya, ketika terjadi suatu problem atau jadi masalah, kalian juga nggak tahu juga kan, jadi ibaratnya mau ngapain. Di input ini saya nggak tahu juga sih, saya harus lihat kestrukturan isi dari si codingannya sih. Kalau dari ini sih dia cuma input postnya dia dapetin, nah dia expect this input postnya itu objek. Jadi ini kayak ini bukan inisiator apa sih, mendefinisikan gitu bahwa this input post ini adalah objek. Konversi. Iya. Apa juga sih di CI itu strukturnya seperti apa? Saya dapat contoh lagi dari dokumentasi PHP, Pak. Sebentar saya paste dulu ya. Terus satu lagi, ada lagi. Nah, itu yang di chat itu. Jadi string ciao itu jadi objek atau gimana, Pak, maksudnya? Terus cara manggilnya jadinya variabel obj, terus panah, terus apa tuh namanya? Panah terus ciao begitu maksudnya, buat manggil stringnya itu. Kalau misalnya itu jadi properti di dalam objek, di dalam kelas ya harusnya ya. Ya gimana, nggak ngerti saya maksudnya itu, Pak. Itu bukan dari CI-nya sih kalau yang cangkir ini. Ini dari PHP-nya sih, objek ini kayak dia nggak definisiin deh. Sorry ya kalau saya salah juga, tapi kayaknya sih dia nggak anggap gitu si objek ini didefinisikan sebagai objek gitu. Jadi otomatis si variabel obj ini jadi objek. Nah, jadi ketika kan beda tuh cara panggil array maupun
cara panggil sebuah objek. Kayaknya sih, tapi mestinya sih ya, objek kalau di awal ini dia nggak semacam pemberian default. Jadi biasa-biasa kalau dia variabel kasih awal itu jadi tipe data. Nah kalau ini dia nggak definisiin bahwa si awal yang array itu, si array ini ya, si array index 1 isi yang info ini akan bukan di keterbacanya, akan dibaca sebagai objek. Oke Pak, terima kasih. Oke, ini aduh. Ini saya ada titipan nih dari Pak Kusnang buat kalian. Kelihatan nggak? Jadi ITTS lagi ngadain. Nah, ITTS lagi ngadain startup competition. Jadi buat kalian yang berminat bisa join di itu ya, hari Minggu tanggal 31 Oktober jam 10 via Zoom meeting. Jadi buat kalian yang mau mau belajar atau mau mencoba, mungkin bukan nggak buat startup ya jadi proses gitu, gimana sih sebuah startup itu berjalan, bekerja, itu juga kurang tahu gimana nanti isi dari si ini ya, competition-nya ini kurang lebih seperti apa di tanggal 31 tadi. Kalian tinggal kalau berminat tinggal join aja, stay tune aja. Di screenshot aja ya, karena ini nanti ini yang absen udah saya screenshot semua ya. Udah. Ya, Pak. Ada lagi mau bertanya? Oke, tadi deh, aku masih ada waktu. Kita coba. Punyanya siapa yang tadi? Setahu saya sih ini nggak convert ya. Kita mau pulang ya. Sabar ya. Biar nggak penasaran. Nah, COBJ. Sudah di rumahnya. Oh iya benar. Jadi si objek ini nggak convert ya, apapun bisa. Mana lagi tadi chat. Kenapa indeksnya langsung skalar ya? Unik juga. Oke, iya. Kalau oke. Ini juga sama. Ya, jadi dia dua-duanya sama ya. Jadi objek ini dia membaca gitu data ini, si variabel objek ini kan nampung data show nih, yang harusnya kalau kita tinggal echo kan isi show. Nah, tapi dengan adanya ini maka si show ini dibaca sebagai objek, gitu juga dengan si array ini. Nah otomatis kan kalau kita nggak ada ini nih, kan ini dibaca sebagai array itu, tapi ketika kita kasih objek, nah dia akan dibaca data array ini sebagai objek. Nah otomatis ya udah tinggal cara panggilnya ya sama aja. Kalian kalau mau cara panggil array ibaratnya ini pasti ketimpa ya si xiao ini dengan si array kedua.
Kita dapat kan CFO nah, kita dapat CFO. Nah, tapi kalau dia kita ubah jadi objek, saya lupa strukturnya tadi. C datanya adalah 1. C berarti ini dia 1. Bukan deh. Itu rank 1 string. Sebentar. Isi objeknya ini isi array. Salah Mas ya. Waduh. Kan kita nggak bisa convert objeknya ini isinya. Coba ada key. Waduh. Itu isi objek. Iya, ini nggak bisa kita eco nih karena objeknya aja juga isinya array. Oke. Oke lah. Intinya itu ya, si objeknya itu untuk nge-convert datanya jadi sebuah objek. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Lupa lagi kan, ada tugas. Jadi ada tugas ya buat kalian di pertemuan hari ini. Tugas kalian tuh gampang sebutannya. Tadi kan udah saya taruh di learning. Jadi tadi kan kita bahas tentang rumah nih. Nah, tugas kalian tuh kalian coba bikin bikin kelas untuk rumah impian kalian sendiri. Saya nggak batasin mau propertinya apa, mau isinya rumah kalian itu bisa ngapain, terserah kalian. Properti dan metodenya suka-suka kalian. Mau kalian bikin tadi rumah kalian isinya kamar mandi semua, mau rumah kalian ada 10 tingkat, ada 200 tingkat, terserah kalian mau definisikan seperti apa. Yang penting di dalam kelas rumah yang kalian bikin itu minimal ada 1 buah properti dan 1 buah metode ya. Oke, itu doang. Simpel kan? Yang mau bertanya lagi? Tugasnya udah saya update di e-learning, tinggal kalian submit aja filenya. Pak, tugasnya yang dikirim codingannya apa hasilnya Pak? Codingannya dong, Outputnya? Codingannya aja. Oke, siap Pak. Oke.
Deadline-nya 1 minggu, itu mah 10 menit juga kelar sih kalau kalian bikin. Oke, saya udah terlalu baik hati tuh buat kalian. 1 minggu ya, sama minggu pertemuan berikutnya, paling lambat. Untuk yang pertemuan hari ini nanti saya update, nggak usah khawatir yang udah submit tapi di infonya telat, nanti saya ganti tanggalnya. Tuh ada yang nanya lagi, tugasnya kapan? Tugasnya apa? Tanya ke temennya ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you semuanya. Thank you for today. See you di pertemuan berikutnya. Oke, bye. Yuk. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Wisnu. Tadi ngiriminnya di ini kan ya? Di learning juga ya ngirimnya? Ya, di learning. Bang Rahman hadir, Bang. Bang Rahman hadir. Ada penyusup. Ini ada kuliah lagi nggak Bang ini Bang? Habis. Ayo bubar. Bang Rahman hadir, Bang. Ada penyusup. Besok libur ya Bang? Libur Gimana tuh Bang? Di rumah sakit ya Bang? kerja. Belum libur besok. Kerja masih. Cepat sehat, Rob. Salam, Rob. Kerja di mana Bang? Bang Rahman? Abdurrahman. Kerja parkir saya. Lihat dulu itu. Bagian karcis. Masih record itu, Bang. Iya, masih siapin. Udah gue cabut ya, gue siapin tugas dulu lah. Mumpung dikasih katanya 10 menit, kelar gue mau nyoba. Iya nggak sih bisa 10 menit? Penasaran. Ada Moni. Oke, siap suhu. Ya Bang. Guru. Hati. Udah nih. Thank you everybody. Sampai ketemu di Undira. Ya Bang, siap Rada.